Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Zahra Alfiatur Rahma. Saya dan kelompok saya akan mempresentasikan sebuah investigasi digital forensik dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan Nia, gadis penjual gorengan, diduga tersangka berinisial IS. Adapun anggota kelompok saya yaitu saya, Zahra Alfiatur Rahma, dan rekan saya, Ahmad Rafif Dulhaq. Kasus pemerkosaan dan pembunuhan Nia Kurniasari, seorang gadis penjual gorengan berusia 18 tahun, terjadi di Padang Pariaman, Sumatera Barat pada 6 September 2024. Kasus ini menarik perhatian publik karena kekejaman yang terlibat dan dampaknya terhadap masyarakat. Dalam penyelidikan ini, digital forensik berperan penting dalam mengumpulkan dan menganalisis bukti-bukti digital yang dapat membantu mengungkapkan fakta-fakta terkait kejahatan tersebut. Tersangka dalam kasus ini adalah Indra Setiawan atau berinisial IS yang ditangkap setelah adanya bukti kuat yang menunjukkan keterlibatannya. Selanjutnya ada metode investigasi. Yang pertama, olah tempat kejadian perkara atau TKP adalah tim penyidik melakukan olah TKP di beberapa lokasi, termasuk tempat di mana Nia terakhir terlihat dan tempat di mana jasadnya ditemukan. Mereka menemukan gorengan yang dijual Nia di semak-semak, yang menjadi petunjuk awal dalam penyidikan. Yang kedua, rekonstruksi kejadian adalah setelah penangkapan tersangka dilakukan rekonstruksi untuk memahami urutan kejadian. Tersangka memperagakan bagaimana ia memanggil korban, melakukan pemerkosaan, dan menguburkan jasadnya. Yang ketiga, pencarian dan penangkapan tersangka adalah pihak kepolisian membentuk tim khusus untuk mencari tersangka, yaitu Indra Septiarman yang berhasil ditangkap setelah 11 hari pelarian. Ia ditemukan bersembunyi di loteng sebuah rumah kosong. Yang keempat, wawancara saksi. Penyidik mewawancarai saksi-saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian untuk mendapatkan informasi tambahan mengenai perilaku tersangka dan situasi saat kejadian. Yang kelima, analisis forensik adalah ahli forensik melakukan pemeriksaan terhadap jasad korban untuk menentukan penyebab kematian dan mengumpulkan bukti fisik seperti DNA atau jejak lainnya yang dapat mengaitkan tersangka dengan tindakan kriminal. Keenam, identifikasi bukti digital adalah mengumpulkan informasi dari aplikasi komunikasi dan media sosial yang mungkin berisi interaksi antara Nia dan pelaku. Terakhir, pengumpulan bukti adalah pemeriksaan lokasi kejadian, artinya mengamankan barang bukti fisik di lokasi kejadian, termasuk alat yang digunakan untuk mengubur korban. Selanjutnya, hasil investigasi. Pertama, penemuan jasad korban. Jasad Nia ditemukan terkubur di sebuah gundukan tanah yang ditutupi ranting dan dedaunan, dalam keadaan tidak berpakaian, yang menunjukkan bahwa ia adalah korban pemerkosaan dan pembunuhan. Yang kedua, penangkapan tersangka. Indra Setiaman atau IS ditangkap pada 19 September 2024.
Ia mengaku telah memerkosa dan membunuh Nia setelah sebelumnya mencoba melakukan pemerkosaan sebanyak 3 kali. Yang ketiga, kronologi kejadian. Peristiwa terjadi pada 6 September 2024. Ketika Nia sedang menjajakan gorengan, tersangka mengikuti korban hingga akhirnya melakukan kejahatan di lokasi terpencil sebelum menguburkan jasadnya. Yang keempat, pengakuan tersangka. Setelah ditangkap, Indra Septiarmat atau IS mengakui bahwa ia telah memerkosa dan membunuh Nia. Ia juga mengungkapkan bahwa sebelumnya ia telah mencoba melakukan pemerkosaan terhadap korban sebanyak 3 kali. Yang kelima, barang bukti yang ditemukan. Cangkul dan alat bukti lainnya, polisi menemukan barang bukti berupa cangkul yang digunakan untuk menggali dan mengubur jasad korban. Selain itu, ditemukan juga celana milik Nia dan barang-barang lain yang terkait dengan tersangka. Barang bukti lainnya yaitu tas tersangka. Tas milik tersangka yang tertinggal saat melarikan diri juga ditemukan. Berisi pakaian dan alat-alat yang diduga digunakan untuk mengonsumsi narkoba. Selanjutnya, temuan forensik. Dalam pemeriksaan jenazah, tim forensik menemukan bahwa Nia memungkinkan sudah tidak bernyawa saat dikuburkan. Berdasarkan luka-luka yang ditemukan di tubuhnya, ini menunjukkan bahwa tindakan pemerkosaan dan pembunuhan terjadi sebelum penguburan. Selanjutnya, analisis DNA. Hasil tes menunjukkan kecocokan antara sperma yang ditemukan di tubuh Nia dengan DNA Indra Septiawan atau IS, memperkuat dugaan keterlibatannya dalam kejahatan. Selanjutnya, bukti digital. Penyidik berhasil menemukan pesan terakhir antara Nia dan pelaku serta rekaman video dari kamera pengawas di sekitar lokasi kejadian yang menunjukkan interaksi antara korban dan tersangka sebelum kejadian. Selanjutnya, terakhir kesimpulan investigasi digital forensik dalam kasus pemerkosaan pembunuhan Nia menunjukkan betapa pentingnya teknologi dalam mengungkap fakta-fakta kejahatan. Dengan metode pengumpulan dan analisis bukti yang tepat, penyidik berhasil mengidentifikasi pelaku dan memberikan dukungan hukum yang kuat. Digital forensik tidak hanya meningkatkan efisiensi investigasi, tetapi juga memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan melalui penggunaan bukti ilmiah yang valid di pengadilan. Kasus ini menjadikan contoh nyata bagaimana integrasi teknologi forensik dapat membantu menyelesaikan kasus kriminal yang kompleks dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Selain itu, hasil investigasi ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara berbagai lembaga penegak hukum untuk memastikan bahwa semua aspek dari kasus ditangani dengan serius dan profesional. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.